pelaku dari penipuan toko emas yang berada di Ion Mall. Berdasarkan laporan polisi nomor B244 garis miring 5 Romawi garis miring 2023 yang dilaporkan pada tanggal 15 Mei 2023. Kronologis kejadiannya itu pada sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 17.30, tersangka AG menjual 3 gelang emas Shogun diduga emas palsu ke toko Royal Gold milik korban Vincentius Richard dengan harga Rp12.012.000. Pada saat tersangka Amanda menjual perhiasan emas tersebut ke toko dan diterima oleh saksi Andreas sebagai pegawai toko, kemudian saksi melakukan pemeriksaan awal terhadap emas yang dijualnya tersangka berupa 3 gelang emas Shogun dengan cara kaca pembesar atau sebutannya lensa. Selanjutnya, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00, korban atau pemilik toko melakukan pengecekan ulang dengan cairan air keras atau uji emas terhadap barang berupa emas baru terlihat bahwa emas tersebut adalah palsu. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 18, tersangka AG datang kembali ke toko emas tersebut dan berniat untuk menjual kembali emas yang lainnya. Setelah itu diamankan pelaku AG. Kita kembangkan pada hari Selasa 16 Mei telah diamankan beberapa pelaku lainnya, yaitu ada NA, ada FA, dan juga B di wilayah Depok. Kami kembangkan sampai pada tanggal 11 Juni pukul 11 diamankan tersangka yang utama yaitu YS dan D. Jadi untuk modus yang digunakan oleh pelaku adalah berikut adalah gelang. Ini barang-barang gelang atau emas palsu yang niat dijual oleh para pelaku. Ketika dilakukan pengujian pertama, nanti lebih jelasnya akan diperjelas oleh Pak Richard selaku pemilik dari toko emas. Memang pada saat pengujian pertama itu ada alat gesek dan cairan ini dioles, itu masih terlihat bahwa itu adalah emas. Bahkan dipatahkan pun juga masih terlihat ini emas. Jadi memang sangat-sangat rapi. Sampai pada akhirnya korban mencoba untuk mematahkan ternyata ada serpihan cat emasnya. Baru di situ terlihat bahwa itu adalah palsu setelah direndam dengan air keras selama waktunya lebih lama, kurang lebih bisa sampai 1 hari. Terhadap peran-peran pelaku, B adalah yang bagian mengatur siapa saja yang bertugas. Semisalnya AG bertugas di Ion, nanti F bertugas di toko emas yang mana, selanjutnya nanti N ini bertugas di toko emas yang mana lagi. Sehingga yang terjadi tidak hanya di satu toko emas, melainkan banyak, baik itu di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. Untuk peran dari Y dan D, mereka berdua adalah pemilik dari barang-barang ini. Barang-barang ini didapat di mana? Itu ada dari salah satu tempat di Surabaya yang masih kita kembangkan juga. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya jika ada pertanyaan kami persilahkan, atau mungkin sebelumnya Pak Richard
selaku korban bisa menyampaikan. Oke, selamat sore buat semuanya. Terima kasih juga buat Kapolsek Pagedangan ya, terutama Bu Saila, Pak Hambali dan timnya yang lain ya telah mengembangkan kasus ini dan kita sampai bisa dapat sampai hampir pelaku utama ya, udah pelaku utama malah ya untuk penipuan emas ini ya. Jadi kalau emas itu mungkin saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi kalau emasnya memang secara prosedur toko emas itu kalau kita terima toko emas itu kita gesek ya, emas itu kita gesek lalu kita kasih cairan itu dia akan terlihat emas. Jadi memang, dan ini emas lapisnya lumayan tebal ya, mungkin itu lapisan emasnya itu mungkin hampir setengah gram sampai 1 gram, mungkin hampir mau di atas hampir 1 mili lah. Jadi cukup tebal ya, dan dia ketika kita gunting, kalau kita pakai gunting emas itu kan rapi, dia kelihatan dalamnya itu warnanya sudah kuning gitu ya. Cuman setelah kita lakukan perendaman, kita rendam lagi, terus kita coba patahin itu ternyata mulai ada kecurigaan untuk ini adalah emas palsu. Gitu. Lalu kita uji lebih lagi dengan menggunakan rendam air keras, dan ternyata setelah kita rendam kita semakin yakin ini adalah emas palsu. Itu aja sih. Jadi saya harap yang lainnya sih cukup hati-hati lah ya. Oke, mungkin ada pertanyaan atau bagaimana? Ya. Toko Bapak sudah berapa kali? Jadi sebenarnya saya di toko itu saya jarang datang ke toko ya buat pengecekan. Jadi ini waktu kebetulan lagi itu saya datang dan saya cek. Mungkin sih ini udah terjadi mungkin sekitar 5-6 kali lah di toko Bapak ya? Ya, di toko saya sendiri sih ada 5-6 kali. Uang yang dikeluarkannya? Kalau uang yang dikeluarkannya itu kurang lebih sekitar berapa totalnya sih? Total dari Bapak? Iya, enggak total. Ya, sekitar itu. Mungkin sekitar 200-an. 200 juta. Ya. Kalau 5-6 kali berarti orang yang sama atau berganti-ganti orang? Jadi mereka ini skemanya itu kalau datang ke toko dia jual barang terus mereka transfer, maunya ditransfer gitu. Dari nama transfernya itu beda-beda, sebenarnya beda-beda semua, tapi kan kita sebenarnya kalau toko emas ya udah biasa, emasnya ini tuh kita tergolong emas kopong kan, kita bilang ya emas kopongan gitu atau emas keroncong atau apa itu, memang jenis emasnya seperti ini semua. Jadi kalau misalnya waktu saya minta dikumpulin, saya tinggal bilang coba yang mereka kemarin jual itu yang model emas kopongan, dikasih lihat, nah ternyata saya uji semuanya palsu, gitu aja. Jadi tapi kalau misalnya ritmenya itu hampir sama sih semuanya, mereka menggunakan teknik yang sama, ciri yang sama, dan